Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tiara Kariele. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya tentang menulis cerita pendek atau cerpen. Nah, yang kita bahas kali ini ada yang pertama, tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua ada pengertian. Yang ketiga ada unsur-unsur cerita pendek. Lalu yang keempat ada contoh cerita pendek. Dan yang kelima itu ada pertanyaan buat siswa. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menulis cerita pendek adalah saat siswa dapat mengembangkan keterampilan menulis kreatif mereka, mengungkapkan ide secara jelas, dan menyusun narasi yang menarik. Siswa juga diharapkan dapat memahami struktur cerita, mengembangkan karakter yang kuat, serta menggunakan bahasa yang efektif untuk menciptakan suasana dan emosi dalam cerita mereka. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu bentuk karya sastra yang menggambarkan kisah atau peristiwa fiktif dalam bentuk yang lebih ringkas dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya berfokus pada satu peristiwa utama dan memiliki jumlah karakter yang lebih sedikit. Cerita ini seringkali dimaksudkan untuk memberikan pesan atau kesan yang kuat kepada pembacanya, meskipun dalam batasan panjang yang terbatas. Unsur-unsur menulis cerita pendek. 1. Tema, ide utama, atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Tokoh, karakter utama, dan pendukung yang terlibat dalam cerita. 3. Alur, rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita, biasanya terdiri dari pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. 4. Latar, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. 5. Sudut pandang, perspektif dari mana cerita disampaikan. Bisa orang pertama, kedua, atau ketiga. 6. Gaya bahasa cara penulis menyampaikan cerita, termasuk penggunaan diksi, majas, dan kalimat. 7. Amanat, pesan moral, atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita. Contoh cerita pendek. Tina adalah seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Setiap pagi, ia suka berjalan-jalan di sekitar desa untuk menghirup udara segar. Suatu hari, saat berjalan di tepi hutan, Tina menemukan seekor anak kucing yang tampak ketakutan dan tersesat. Dengan hati-hati, Tina menghampiri anak kucing itu dan membawanya pulang. Di rumah, ia merawat anak kucing tersebut dengan penuh kasih sayang. Tina menamainya si manis karena bulunya yang lembut dan perilakunya yang menggemaskan. Sejak saat itu, Tina dan si manis menjadi sahabat tak terpisahkan. Mereka selalu bermain bersama di halaman rumah dan menjelajahi desa. Kehadiran si manis membuat hari-hari Tina menjadi lebih ceria dan penuh kebahagiaan. Baik anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami cerita pendek tadi, sekarang saya ingin melihat pemahaman kalian melalui beberapa pertanyaan. Menurut kalian, apa yang menarik dari cara penulis menggambarkan karakter utama dalam cerita ini? A. Tokoh digambarkan sangat singkat. D. Penulis menjelaskan sifat dan perasaan tokoh dengan jelas. C. Tokoh tidak memiliki peran penting. D. Cerita hanya berfokus pada latar tempat. Jawaban yang benar adalah D. Penulis menjelaskan sifat dan perasaan tokoh dengan jelas.